Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita bertemu kembali di channel Urah Ustadz Rahmatullah. Dari ruang alam dakwah, mari kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata istiqamah berasal dari bahasa Arab, yaitu istaqoma yastaqimu istiqamatan. Dalam makna luas, istiqomah berarti mau bersikap teguh untuk melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan, keislaman meskipun harus menghadapi cobaan. Menurut para ulama, melakukan ibadah secara istiqomah merupakan suatu hal yang paling dicintai Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu kitab dikatakan yang bersumber dari Abi Thalhah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah, aku masuk menuju Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan keadaan gembira sekali, muka wajah yang sumringah. Dan aku belum pernah melihat Rasul, melihat Kangjeng Nabi, melihat wajah yang begitu sumringah tersebut. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wa ma yamna'ani? Rasulullah berkata, wa ma yamna'ani? Dan tidak ada sesuatu yang menghalangiku akan kamu. Kemudian malaikat Jibril keluar. Kata Nabi Muhammad SAW, baru saja malaikat Jibril keluar. Fa'atani bibisyaratin. Malaikat Jibril datang kepadaku dengan keadaan gembira, memberikan kabar gembira dari Tuhanku. Dan malaikat Jibril berkata, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'athani ilaika, mengutus kepadamu untukmu, ubasyiruka, memberikan kabar kepadamu, annahu, sesungguhnya keadaan, laisa ahadun min umatika, kata malaikat Jibril, tidak ada sesuatu manusia tidak ada seseorang dari umatku yang bersalawat kepadamu, melainkan sallallahu ta'ala alaihi, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, wal malaikatu, dan para malaikat, biha, kepada orang tersebut, kepada orang yang bersalawat, asyran, 10 kali. Masya Allah, luar biasa. Jadi keuntungan buat kita apabila kita membacakan 1 kali bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memberikan rahmat, dan malaikat juga memohonkan istighfar 10 kali. Masya Allah, luar biasa. Para ulama berkata,
dalam sebab turunnya ini ayat bersumber dari Abu Abbas radhiyallahu anhu maqala inna nazalat sesungguhnya ayat itu turun fi Abi Bakr Siddiq pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian orang-orang musyrik berkata, Rabbunallah, Tuhan kami Allah, wal malaikatu banat. Dan malaikat-malaikat adalah anak-anak Allah. No. Jadi orang-orang musyrik itu berkata, Allah Tuhan kami dan malaikat adalah anak-anak Allah. Kemudian orang-orang Yahudi berkata, Rabbunallah, Tuhan kami Allah, wa Uzair ibnullah. Dan Uzair adalah anak Allah. Wa Muhammadun laisa binabiyin. Dan Muhammad bukanlah nabi. Itu kata orang-orang Yahudi. Kemudian Abu Bakar berkata, Rabbunallah wahda. Allah Tuhanku yang esa. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Wa Muhammadun abduhu wa rasuluh. Dan Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusan Allah. Fastaqamah, maka Abu Bakar Siddiq istiqamah dengan benar. Makna ayat. Innal ladina aqaru biwahdaniyatillah. Sesungguhnya orang-orang yang mengakui biwahdaniyatillah dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa nafau anhu, dan mereka menafikan, mentiadakan anhu, menafikan Allah al-andada. Sama katanya. Sebelumnya itu mereka sebelum menekatkan keesaan Allah, sama katanya. Bahwa Allah itu mempunyai istri, Allah mempunyai anak, was-sahabah wal-adda. Thumma aqamu. Kemudian mereka istiqamah ala ta'atihi, akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ada'u faraidahu, dan mereka kemudian mengerjakan keparduan yang diperintahkan Allah, muhlisina lahuddin, dengan hati yang bersih, ilahina mautihin, sampai mereka mati. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel Urah Rahmatullah. Sahabat Abu Bakar Siddiq pun pernah ditanya tentang istiqamah. Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Dengan singkat, ia mengatakan, Allah tusyrik billah syai'a. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Kemudian sahabat Umar pun pernah ditanya tentang istiqamah. Antastaqima alal amri wan nahyi wala tarawag rawganas sa'alib. Beristiqomahlah kamu atas perintah dan cegahan, dan janganlah kamu diam pada diamnya sebagaimana diamnya binatang musang di waktu malam dalam keadaan bengong, begitu berdiri tegak. Seperti itu dikatakan. Kemudian Utsman pun pernah ditanya, Utsman ibnu Affan pernah ditanya, al-istiqamu al-ikhlas. Bahwa istiqomah ialah ikhlas. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhu juga pernah ditanya tentang istiqomah. Apa jawab beliau? Al-istiqamah adaul faraid. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha, bahwa istiqamah yaitu menjalankan suatu keparduan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahlul haq mengatakan al-istiqamah ala talatati adrubin, bahwa istiqamah itu dibagi kepada 3 bagian. Pertama, istiqamatu bil lisan, yaitu istiqamah dengan lisan. Wastiqamatu bil jinan, yang kedua yaitu istiqamah dengan anggota badan.
Wastiqomatu bin nafsi. Yang ketiga adalah istiqomah dengan jiwa raga. Maka dijelaskan apa itu istiqomah bil lisan, istiqomah bil jinan dengan anggota tubuh, istiqomah bin nafsi. Pal istiqomatu bil lisan al mudawamatu ala kalimatis syahadah. Istiqomah dengan lisan yaitu terus menerus selalu kita mengikrarkan, menguatkan kalimat-kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini satu pengakuan seseorang kepada Tuhannya. Orang yang di luar agama Islam ingin mengakui kebenaran Islam, ingin masuk ke dalam Islam pun di satu syarat, satu persyaratan yang kuat adalah mereka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu wal istiqamatu bil jinan. Istiqamah dengan jinan yaitu dengan anggota, yaitu apa? Al-sidqi wal iradah. Istiqomah dengan anggota badan, mendawamkan atas sidqi, benar dan benar sendiri. Jadi benar, istiqamah, sidqil iradah, benarnya diri, kehendak, di atas kehendak, benarnya atas kehendak diri. Kemudian wal istiqomatu bin nafsi. Istiqomah bin nafsi itu al-mudawamatu, mendawamkan, alal ibadati wa ta'ati, yaitu mendawamkan kita ibadah kepada Allah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi ahlul haq mengatakan, kemudian sebagian ulama juga mengatakan al-istiqomatu bi arba'ati asya, bahwa istiqomah itu ada 4 perkara. Yaitu at-ta'atu fi muqabalatil amri. Yang pertama adalah taat di dalam menghadapi urusan. Pertama, taat di dalam menghadapi segala urusan. Urusan apa yang harus kita serahkan? Apabila ada satu perintah dari atasan, kita harus continue. Ini satu perintah. Jangan kita berpaling dari perintah. Jangan kita mengkhianati perintah itu. Nah, kita istiqomah atas perintah tersebut. Yang kedua, wattaqwa ala muqabalatin nahyi, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu perkara itu larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, harus kita tinggalkan. Harus dicegah. Diperintah pun kalau memang sudah ketetapan MUI harus dicegah, maka hal itu juga harus kita ikuti. Sebab itu merupakan sama saja dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu asyukru fi muqabalatin ni'mati, yaitu syukur di dalam menghadapi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sering diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak sekali orang yang lupa daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita luput daripada yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang banyak Allah berikan kepada orang tersebut, kemudian nikmat yang dia dapati, dia hidup dengan berhura-hura, bersenang-senang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kemudian yang keempat, wasabru fi muqabalatil jannah, sabar dalam menerima surga. Bahwa kita orang beriman, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Dengan cara apa sabar untuk menghadapi surga, untuk kita masuk ke dalam surga? Maka jalankanlah perintah-perintah Allah. Salat 5 waktu jangan kita tinggalkan. Setelah kita istiqomah salat 5 waktu, qobliyah dan ba'diyah juga jangan kita tinggalkan. Setelah itu kita continue qobliyah dan ba'diyah, sunah-sunat yang lain. Salatul lail, salat duha, salat-salat dan kalaupun kita punya kodoan, salat-salat yang dahulu yang pernah kita tinggalkan, maka kodokkan salat kita pada hari itu. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perilaku tingkah laku kita pada
yang lalu-lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tamamu hadil arbah bi arbati ukhrah. Maka sempurna yang empat ini dengan empat yang lain. Tamamu taat, maka kesempurnaan taat harus dibarengi dengan ikhlas. Kita ibadah harus ikhlas. Kita bekerja harus ikhlas. Melakukan sesuatu juga harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tamamu taqwa bitaubat. Dan sempurnanya takwa, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubat itu bukan sesuatu yang dicita-citakan kapan saya harus taubat, tapi sebaiknya taubat itu tiap hari ketika kita ingin mandi. Bahkan taubat itu sebelum kita melaksanakan taubat, maka ada yang dikatakan mandi taubat. Sunnah tiap hari kita ketika mandi, kita mandi taubat. Nawaitul ghusla li taubati. Dengan niat, aku niat mandi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucurkan air dari kepala sampai ke ujung kaki kita. Kemudian wa tamamu syukri bi ma'ratil aji. Sempurnanya syukur dengan menerima keapesan kita, kelemahan kita. Syukur itu kita harus menerima dengan apesnya diri kita, lemahnya diri kita. Wa tamamul sabri bil inqita. Dan samarnya kesabaran bil inqita dengan terputusnya ibadah. Takut kita terputus daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dalam kalam penutup, dalam bahasa Arab, ada satu peribahasa mengatakan, waqad yurja li jarhi sayfi burhun walau burhum lima jari halisan. Kalau ada pedang lukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Kalau ada lisan lukai hati, kemana hendak obat dicari. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan kemana-mana. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dibawa kemana-mana. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.